memutuskan untuk break kontrak dan pulang ke Indonesia. Mau tahu alasanku kenapa? Dengarkan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat kita terus dengan aku Yani Bahtiar. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia, yang selalu menonton saya, selalu mendengarkan cerita-cerita saya, kalau kesah saya, ocehan-ocehan saya, dan masalah saya. Terima kasih buat kalian semua. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi berkahkan rezeki yang berlimpah-limpah. Allahumma amin. Oke teman-teman, kali ini aku mau curhat ya barangkali, atau mau bercerita ya. Pokoknya istilahnya apa itu, yang penting aku mau berbagi. Aku mau berbagi bahwa aku itu di majikan ini ya, di majikan ini kurang lebih 1 tahun. Aku itu merasa kayaknya kurang nyaman, apa nggak bisa move on, dibilang nggak bisa move on dari majikannya dulu. Makanya pikiran saya itu kerja itu nggak nyaman, nggak enak, biarpun majikan itu super baik, super sabar. Pokoknya majikan ini alhamdulillah super, sama dengan majikan yang dulu. Mungkin karena saya sudah terbiasa di majikan yang dulu, hampir 8 tahun ya mbak kontrak, karena kurang sebentar terus majikanku pindah ke LA. Kan aku dulu kan jaga anak ya, dari anaknya yang pertama Mas Koko, terus ada muncul Mbak Mumi itu dari hamil sampai anaknya gede 7 tahun, akhirnya dia pindah ke LA. Itu yang membuat saya nggak bisa move on mungkin ya dari majikannya sini. Biarpun majikan di sini lebih baik, lebih sabar ya, sama sih sebenarnya, nggak ada kata ter ya, tapi ya istilahnya ter aja ya, nggak apa-apa. Karena sekarang saya di sini, tidak di sana, karena dia sudah go ke England sana. Jadi saya harus menjaga nama baik majikan sini, karena dia yang membayar saya sekarang ini. Ya alhamdulillah gajinya juga lebih ter dari yang sana. Tapi kenapa ya saya itu biarpun di sini sudah 1 tahun ya sudah menyesuaikan sih, saya rasa istilahnya sudah menyesuaikan, tapi pikiran dan ini saya itu masih di sana ya, masih dengan keluarga yang di sana. Itu nggak tahu, atau mungkin mereka sudah seperti keluarga juga ya, karena sudah hampir 8 tahun. Terus karena jaga anak-anak seperti anak sendiri, terus di sini kita nggak ada yang dijaga, itu perasaan itu lain banget gitu. Itulah yang membuat saya itu nggak rasa di sini dan pengen cabut aja. Terus lagi di sini ya, masalahnya saya itu kan dulu terbiasa ada kamar, di sini nggak ada kamar. Jadi itu yang membuat kadang itu nggak nyaman gitu loh. Karena kita itu, saya itu tidurnya kan di ruang tamu, terus cuma di sekat lemari kayak gitu. Karena 3 kamar itu ada satu Mas Koko, 1 Mbak Suci, 1 kan si bosnya itu, otomatis kita nggak punya kamar. Secapek apapun kalau kita ada kamar itu bisa rehat, tenang, itu enak. Tapi kalau kita biarpun kayak gini ya, pekerjaan slow, kan aku paling masaknya cuma malam aja ya, belanja buat masak malam. Siangnya kan sering di rumah sendiri kalau majikan nggak ada, jadi bisa ngoceh, bisa bengok-bengok, bengok-bengok nanti kiriku juga ikut bengok kalau ada suara berisik kayak gitu. Jadi itulah kadang yang membuat tidak nyaman. Terus lagi akan menjaga kiri dan menjaga si kucing ini, bulunya kan bikin aku alergi itu. Terus lagi yang bikin gak nyaman juga itu salah satunya itu ya, dulu kan nggak pernah ada tamu ke rumah nginep apa gitu kan, nggak pernah ada ya. Aku tidur sama Nduk Mumi di kamar, jadi bisa tenang. Nah di sini kan nggak ada kamar. Terus itu si Mas Kokonya itu sekarang kalau sering ya, aku juga kaget ya pertama datang si ceweknya, otomatis kan ada orang lain. Terus
aku nggak ada kamar gandeng dengan kamar mandi bersebelahan dengan mereka ya, otomatis kan aktivitas apapun aku mendengarnya. Itu kadang itu yang membuat saya itu nggak nyaman juga gitu loh. Terus saya di sini nggak ngomongin agama ya, karena kalau agama urusan masalah keagamaan, masalah kita melakukan sholat atau kita ada anjing kita melakukan sholat, itu urusan sama yang di atas. Itu aja. Aku kalau kerjaan kerja, aku nggak ngomongin masalah agama. Itu sudah menjadi resiko kita di sini. Kita memang kerja di negaranya orang yang tidak ada agamanya, otomatis bukan orang Islam seperti itu ya. Jadi kalau ngomongin agama, kok ada anjing kamu kok mau ini, itu urusan saya dengan yang di atas ya. Karena masalah dosa itu di mana-mana ada, itu aja. Jadi seperti itu. Itulah yang membuat saya itu tidak nyaman. Kalau masalah kayak anjing itu kan kita kayak mau sholat atau apa, kita istilahnya bisa ganti baju atau bisa dicuci, itu namanya aja. Tapi kalau yang masalah ini ya, mentah mendengar suara atau masalah ketenangan, itu yang membuat saya itu tidak nyaman gitu loh, benar-benar tidak nyaman. Itu aja sih sebenarnya yang membuat saya itu pengen segera meninggalkan sini dan bertahan ya 1 tahun lah. 1 tahun sebenarnya pengen bertahan ya, karena namanya manusia kalau sudah dikasih rezeki setiap bulan, apalagi zaman sekarang ya, kita mencari pekerjaan kan susah ya. Terus di sini itu godanya kadang kalau mau mengundurkan diri atau apa itu gajinya kan dilebihi, tapi mengingat oh aku di sini jaga anjing jaga kucing, aku alergi gatal itu juga tersiksa. Terus ada ini mas kuku kalau pulang ada pacarnya, ini juga aku sungguh penyiksa sekali. Itu aja. Kalau masalah pekerjaan semua sama saya rasa ya, kita namanya babu ya bekerja. Kita siang bisa tenang, bisa rehat, bisa santai kayak gini, tapi kita kerjanya kalau aku kan malam ya. Kalau malam karena makannya itu cuma malam aja, jadi rehatnya juga malam, enggak masalah karena siang kita bisa sedikit tenang gitu. Nah itu aja sih teman-teman yang membuat saya itu pengen sekali segera cabut dari sini. Sebenarnya kalau masalah majikan saya itu nggak ada masalah ya, karena majikan sendiri memahami kekurangan saya, kekurangan bahasa saya, kekurangan pekerjaan saya, memahami, pokoknya menerima apa yang menjadi kekurangan dari saya, karena saya itu banyak sekali kekurangan. Namanya juga pembantu, biarpun kita punya rekod dulu di majikan sana kerja bertahun-tahun nggak ada masalah juga kok, sampai bertahan sampai 4 kontrak. Kita di majikan yang baru belum tentu rekom kita dari majikan yang pertama yang lama itu, kita di majikan baru itu bisa diterima dengan senang hati atau baik hati, karena di majikan sini pun kita juga sama gitu loh. Majikan juga punya rekod CC-nya yang dulu atau gimana seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu membandingkan, karena majikan sendiri tidak pernah ya membandingkan, oh babuku dulu begini, oh kamu kok begini, tidak pernah. Majikanku alhamdulillah nggak pernah membandingkan antara saya dengan babunya yang dulu, karena di sini itu saya nomor 3. Yang pertama itu 4 tahun, yang kedua itu 2 tahun, dan saya. Itu aja. Dari yang 4 tahun itu kita kan sudah bisa menilai kalau majikan itu memang ada rekomnya bagus, begitu kan. Nah kalau saya otomatis kan masih pertama kali ke Hongkong dan 1 majikan ya, jadi kan saya belum pernah mengalami hidup dengan majikan yang lain. Nah itu yang menjadi bodohnya saya. Mestinya saya dulu itu setiap finish kontrak ganti majikan, jadi kita itu bisa mengerti gitu loh. Ganti majikan buat pengalaman, jaga apa, jaga anak lah, jaga anak, sekarang jaga anjing, jaga binatang seperti apa. Terus nanti finish kita ganti lagi menjaga lansia, terus finish lagi kita mencari job yang cuma bersih-bersih, atau ganti lagi kita menjaga yang kayak idiot itu kan ada kan di sini. Seperti itu jadi kita kalau pengen berkembang di sini itu mestinya ya, menurut saya itu dulu mestinya saya itu seperti itu, 2 tahun finish ganti, 2 tahun finish ganti. Itu kalau pengen mencari pengalaman. Kalau tidak ingin mencari pengalaman ya seperti saya dulu itu penyesalannya, menyesal akhirnya
nggak di sini lama, nggak punya pengalaman cuma satu majikan. Jadi kalau menghadapi majikan yang lain itu kita pasti membandingkan gitu, oh majikanku dulu kok gini, oh sekarang kok gini, seperti itu. Nah itu aja ya teman-temanku, sahabat Gedablus Yani Batiar yang saya cintai, yang sangat-sangat saya sayangi, yang selalu setia menemani saya. Itulah curhat saya, itulah pengalaman saya di sini. Kenapa kok saya pengen ngebreak gitu loh, pengen pulang padahal majikan super baik. Oke teman-teman, dimanapun teman-teman berada, sesama TKW ya, baik itu ya di Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab, ataupun dimanapun teman-teman berada, status kita sama ya, tetap menjadi babu, dan perasaan teman-teman apapun yang teman-teman rasakan itu sama, saya juga merasakannya. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, tetap selalu menjaga kesehatan, selalu berpikir positif agar kita itu bisa kuat menghadapi semua yang terjadi di dalam majikan, karena apapun yang terjadi itu hubungan kita dengan majikan, bukan dengan orang lain. Jadi terima kasih ya telah menjadi teman curhatku. Ayo kita sharing biar kita itu rasa di majikan seperti apa, nggak jadi pulang, nggak kayak aku pengen pulang kayak gini. Yuk kita kasih saling support, saling dukung. Oke teman-teman semua, terima kasih. Selamat beraktivitas, tetap jaga sehat, tetap berpikir positif agar kita semua terhindar dari semua penyakit. Dadah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.